Kira-kira, menurut kalian, aplikasi apa yang menjadi kiblat sosial media sekarang? Jawabannya adalah TikTok. Penyebabnya tentu saja mulai dari format video vertikal yang memaksa sosmed lain untuk menirunya, algoritma yang membuat penggunanya betah, sampai kepada pertumbuhannya yang sangat cepat. Tapi, di balik prestasi dari aplikasi tersebut, ternyata TikTok juga terkenal sebagai aplikasi yang sering banget memunculkan tren-tren yang terbilang nggak jelas. Sehingga membuat stigma dari aplikasi tersebut ya nggak jelas juga. Dan oleh sebab itu, di video kali ini, gua mau cerita soal kenapa banyak tren bodoh di TikTok. Bandwagon Effect. Apa itu bandwagon effect sebenarnya? Jadi, singkatnya, bandwagon effect adalah sebuah fenomena psikologi di mana seseorang cenderung mengikuti perilaku, keyakinan, serta sebuah tren tanpa adanya pertimbangan logika hanya karena orang-orang melakukannya. Bisa dibilang ini ikut-ikutan lah. Efek ini juga lebih mudah menyebar di sosial media karena mudahnya generasi zaman sekarang dalam mendapat berbagai informasi. Sekedar info, meskipun mirip, sebenarnya bandwagon effect, FOMO, dan social-centric ini adalah tiga hal yang berbeda. Kalau bandwagon effect itu merujuk pada sikap serta tindakannya, FOMO atau fear of missing out itu lebih ke arah ketakutan akan ketinggalan tren, sedangkan social-centric sendiri merupakan sebuah pandangan dalam melihat suatu kelompok secara berlebihan. Lumayan membingungkan ya? Lalu bagaimana bisa bandwagon effect mempengaruhi perilaku pengguna sosial media meskipun tahu kalau tren tersebut sangat amat bodoh? Ya, ada beberapa alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Salah satunya adalah keinginan untuk diakui serta diperhatikan gitu secara sosial. Jadi, dengan seseorang melakukan tren-tren brain rot tersebut, tentu saja mereka akan mendapatkan rasa puas karena sudah berhasil mendapatkan perhatian entah itu berupa follower, like, maupun komentar dari orang-orang yang mensupport tren tersebut tanpa mempertimbangkan resiko yang akan datang. Tapi, yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang ini harus banget gitu mencari validasi di dunia maya? Apakah mereka tidak mendapatkannya di dunia nyata? Ya, sebenarnya, mencari validasi dari orang-orang di sekitar itu adalah sifat alami dari manusia sebagai makhluk sosial. Bisa dibilang ini hal yang sangat wajar lah. Terlebih lagi, seperti yang lo tahu, bahwa era sekarang adalah eranya sosial media. Tempat di mana orang-orang dari penjuru negeri bisa saling berkomunikasi. Sehingga, secara tidak langsung, kebutuhan manusia akan perhatian jadi makin meluas. Selain itu, penyebab kenapa mereka juga sampai berani buat mengambil resiko dari tren bodoh bahkan sampai berbahaya tersebut, itu juga karena kebanyakan pelaku perbuatan tersebut didominasi oleh Gen Z dan milenial yang terkenal akan perilaku impulsifnya. Buat lo yang kepo, singkatnya, perilaku impulsif adalah tindakan seseorang yang melakukan sesuatu tanpa adanya pemikiran yang matang dan dilakukan secara terus-menerus. Oh ya, selain karena haus akan validasi, tekanan sosial seperti takut dibully, takut dianggap cupu, dan sejenisnya juga jadi salah satu penyebab terbesar kenapa orang-orang rela melakukan tren bodoh tersebut. Mungkin ada juga di antara kalian yang bertanya, emang apa sih kerugian terbesar yang diakibatkan dari tren-tren seperti ini? Kan palingan mentok cuma merugikan diri sendiri. Ya, memang untuk beberapa kasus, tren-tren TikTok brain rot hanya berimbas pada diri sendiri seperti dianggap aneh, tidak dewasa, kehilangan kepercayaan, buang-buang waktu, dan sebagainya. Tapi, ada juga loh tren di media sosial yang lewat bodoh bahkan sampai membahayakan orang lain. Apakah lu masih ingat dengan kecelakaan akibat tren pamer speedometer berkecepatan tinggi yang menimpa salah satu anak dari seorang artis terkenal yang bahkan pada saat itu sampai memakan korban jiwa? Atau di Amerika contohnya, negara yang konon katanya memiliki SDM yang tinggi pun juga tidak luput akan tren-tren bodoh ini. Mulai dari tren school breaker, blue whale, sampai kepada the blackout challenge yang sempat viral di tahun 2022 kemarin. Ya, meskipun tren di sosial media sering dikaitkan dengan hal negatif, karena memang itu yang sering muncul, tapi faktanya ada juga tren-tren positif seperti Black Lives Matter yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan ras, maupun tren Ice Bucket Challenge yang Bill Gates pun melakukannya. Sebenarnya, mau di sosmed manapun, entah itu Instagram, Facebook, maupun YouTube, tren-tren brain rot nggak jelas seperti itu pasti akan selalu ada. Hanya saja, entah kenapa, orang-orang malah beranggapan kalau tren yang semacam ini pasti berasal dari aplikasi TikTok.
Dan karena hal itu pula lah, jadi banyak anggapan-anggapan buruk seperti aplikasi alay, aplikasi bocil, aplikasi goblok, dan sebagainya. Jadi, bagaimana bisa stigma TikTok lebih buruk dari sosmed lain? Jika Twitter atau X dianggap sosmed paling toksik karena banyaknya akun anonim serta konten dewasa di sana, lantas bagaimana dengan TikTok itu sendiri? Ya, alasan kenapa TikTok dianggap buruk itu ada banyak. Kalau menurut pihak Amerika Serikat sendiri, alasan kenapa TikTok sangat tidak baik itu karena negara tersebut khawatir aja gitu kalau data penduduk Amerika yang menggunakan aplikasi TikTok akan diserahkan ke pihak Cina. Ya, lu tahu sendiri kan hubungan dari kedua negara tersebut. Bahkan, saking seriusnya masalah ini, Amerika pun sampai mengancam akan memban TikTok kalau tidak mau menjual aplikasi itu ke pihak Amerika. Bisa dibilang kalau ancaman atau gugatan yang diterima TikTok ini bukanlah hal yang sepele karena ya, Amerika sendiri adalah negara dengan pengguna TikTok terbanyak di dunia. Indonesia nomor 2 btw. Lalu, apakah ada negara lain yang turut melarang aplikasi TikTok? Jawabannya sih, ya, banyak malah. Mulai dari India sampai ke beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Belanda, Belgia, dan lain-lain. Dengan alasan yang relatif mirip lah dengan Amerika tadi. Itu kalau menurut banyak negara. Lalu bagaimana dengan alasan-alasan lainnya? Ya, di luar konteks itu, alasan kenapa banyak stigma buruk tentang TikTok tentu saja sesimpel karena kepopulerannya di kalangan Gen Z dan milenial. Ya, sebenarnya, jika mau berbicara soal statistik, TikTok bukanlah sosmed dengan pengguna usia remaja terbanyak di dunia. Tapi, seperti yang gua bilang tadi bahwa kiblat sosial media saat ini adalah TikTok, ditambah dengan mayoritas penggunanya adalah Gen Z dan milenial yang sulit buat berpikir panjang, maka wajar saja jika tren-tren yang tersebar di internet pasti ujung-ujungnya berasal dari aplikasi TikTok. Sekedar info tambahan, apakah lu tahu kalau ternyata format video vertikal yang disajikan secara singkat dan cepat itu ternyata bisa membuat otak kita sulit untuk berkonsentrasi dalam waktu yang panjang? Ya, jadi, kalau menurut artikel Medium, pada saat kita melihat video berdurasi singkat dan gampang dicerna secara terus-menerus, otak kita jadi terbiasa gitu untuk dimanja dengan kepuasan secara instan. Yang tentu saja mengakibatkan berkurangnya kemampuan otak untuk bekerja keras atau dalam tanda kutip berkonsentrasi terhadap pekerjaan yang membutuhkan fokus dalam waktu yang lama, seperti membaca buku atau sesimpel mendengarkan pelajaran di kelas. Bahkan, menurut data pada tahun 2015, rata-rata durasi fokus manusia itu ternyata hanya 8 detik saja. Yang mana, angka tersebut lebih rendah gitu dari durasi fokus ikan mas yang hidupnya sebatas di akuarium. Well, sebenarnya, gue sendiri juga sempat gitu mengalami susah fokus akibat sering melihat video pendek. Hanya saja, gue cukup beruntung karena bisa langsung menyadari dan mulai buat mengurangi konsumsi video semacam ini. Kalau lu bagaimana? Ya, intinya sih, mau kata orang seburuk apapun sosial media tersebut, selagi kalian sebagai usernya masih menyukai hal-hal yang berbau positif, maka konten seperti itulah yang akan terus muncul. Begitupun sebaliknya, jika kalian masih saja menonton konten-konten yang bisa dibilang negatif, bahkan sampai memberi komentar walaupun itu cuma hujatan, secara otomatis sosmed tersebut akan menganggap bahwa kalian menyukainya dan merekomendasikan video atau konten yang sejenis secara terus-menerus. Karena apa? Karena ya, memang begitulah cara kerja sosial media sekarang. Makasih buat lu yang sudah menonton video ini. Gimana? Apakah ada yang ingin lu sampaikan? Bisa banget komen di bawah. Jadi, jangan lupa belajar.